Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, ananda sekalian, kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling menyapa walaupun tidak secara fisik, tapi kita bisa menyapa melalui media online. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tetap kita berikan kepada Nabiullah Muhammad SAW, karena berkat dengan perjuangan beliaulah kita sampai saat ini bisa terus menapaki jalan Islam ini, dan insya Allah semoga kita semua dipertemukan dengan beliau kelak di surganya. Pada kesempatan kali ini Ustadz akan memberikan pembelajaran via online dalam kondisi yang sekarang ini kita dilanda pandemi. Insya Allah kita tetap terus belajar, kita untuk terus beribadah, walaupun yang awalnya kita belajar melalui fasilitas di sekolah, beribadah di masjid, sekarang kita lakukan semuanya di rumah. Ananda kelas 12 IIS yang dirahmati oleh Allah, walaupun tidak ada ujian nasional, kita akan tetap belajar ya, untuk sedikit membahas, mereview tentang materi sejarah peminatan mulai kelas 10 dulu. Dari sesi pertama ini Ustadz akan menyampaikan review materi kelas 10. Masih diingat materi di awal apa? Ya, yang pertama yaitu tentang definisi sejarah. Kita ingat sejarah secara bahasa dibagi, ada beberapa istilah ya. Ada beberapa istilah menurut bahasa. Yang pertama bahasa Arab. Apa ya? Bahasa Arab sajarotun ya, yang artinya pohon. Kenapa pohon? Karena orang Arab suka membuat seperti silsilah ya, silsilah raja, bahkan dulu nabi itu dibuat silsilah dan dibuat bagan-bagan seperti bercabang-cabang yang diibaratkan seperti pohon. Makanya kenapa sejarah menurut bahasa Arab yaitu syajarotun. Ada lagi menurut bahasa Yunani ya, bahasa Yunani, ayo masih ingat nggak? Bahasa Yunani apa? Ya, itu historia, artinya ilmu. Kenapa ilmu? Kita ketahui orang Yunani, zaman peradaban Yunani dulu, mereka banyak melahirkan para ilmuwan-ilmuwan besar. Contohnya ada Socrates, ada Aristoteles, ada Plato, bahkan bapak dari ilmu sejarah atau disebut dengan the father of story, siapa ya? Masih ingat? Ya, namanya Herodotus. Sedangkan orang Islam sendiri juga punya tokoh pakar sejarah yang dia nggak kalah tenar juga ya. Kita sebagai umat Islam juga harus tahu siapa dia namanya. Ya, namanya yaitu Ibnu Khaldun. Ya, itu definisi dari sejarah yang pertama. Ilmu sejarah sendiri itu juga ada konsep dasarnya ya. Ada berapa konsep dasarnya? Ada 3 ya. Yaitu yang pertama apa? Yang pertama yaitu harus ada manusia. Yang kedua ada waktu. Yang ketiga ruang. Jadi harus ada 3 komponen itu. Kalau nggak ada 3 komponen itu, belum bisa dikatakan sebagai ilmu sejarah.
Karena pokoknya peristiwa sejarah itu harus ada pelakunya, yaitu manusianya. Yang kedua ada waktunya, periodenya, ya, yang dijadikan sebagai landasan berpijaknya suatu peristiwa sejarah. Yang ketiga harus ada tempatnya, ya, atau ruangnya, di mana tempat itu terjadi, sebagai bukti bahwa sejarah itu benar-benar terjadi. Itu yang kedua tentang konsep ilmu sejarah. Kemudian setelah itu sejarah secara keilmuan itu ada pengertian sejarah sebagai ilmu dan sejarah sebagai seni. Masih ingat ciri-ciri ilmu sejarah sebagai ilmu itu apa aja? Ada berapa? Ya, sejarah sebagai ilmu itu ciri-cirinya ada 4. Ya, ada 4. Yang pertama, masih ingat? Ya, yang pertama empiris. Yang kedua apa? Ya, yang kedua harus memiliki objek. Yang ketiga harus mempunyai teori. Yang keempat, nah ini harus ada metodenya. Kita bahas yang pertama ya. Yang pertama empiris itu apa artinya? Empiris itu artinya adalah harus mempunyai pengalaman. Seorang sejarawan kalau ingin menceritakan suatu peristiwa harus punya pengalaman, ya, pengalaman tentang apa yang mau ia ceritakan, apa yang mau ia tulis. Jadi harus punya pengalaman, ya. Kayak kenapa ada pepatah, pengalaman itu adalah guru yang berharga. Yang kedua harus mempunyai objek atau tujuan yang jelas. Apa yang hendak mau ditulis sejarawan itu harus ada objeknya, ya. Yang kedua harus punya objek. Yang ketiga harus ada teorinya. Jadi tiap ilmu itu ada teorinya, termasuk juga sejarah. Dalam menulis suatu sejarah itu ada teori-teori kajian keilmuannya, ya. Contoh mau menulis sejarah sejarah lokal, ya, itu harus ada kajian keilmuannya, teorinya pakai teori apa. Ingin menulis tentang sejarah ekonomi, ada teorinya juga, dan yang lainnya. Yang keempat harus ada metode, caranya, ya. Tiap ilmu itu ada cara dalam penulisan ilmunya. Untuk sejarah itu nanti kita bahas dalam submateri berikutnya, nanti saya jelaskan. Jadi ada metodenya atau caranya. Kita ulang, ada berapa ciri-ciri ilmu sebagai sejarah? Ada 4. Yang pertama empiris, yang kedua memiliki objek, yang ketiga memiliki teori, yang keempat mempunyai metode. Itu sejarah sebagai ilmu. Kita lanjut berikutnya, yaitu sejarah sebagai seni. Ya, ini sejarah sebagai seni. Kenapa dikatakan sebagai seni? Karena sejarah ini dipandang biar nanti bisa dinikmati oleh yang membaca atau yang menonton. Intinya mereka bisa menikmati sejarah itu dengan happy, ya, dengan senang gitu, ya, tidak terpaku dalam membaca atau kajian keilmuan dengan buku, tapi bisa dengan seni, ya. Dalam tanda kutip di sini seni itu banyak macamnya, ya. Bisa nanti sejarah disajikan dalam bentuk seperti drama, ya kan? Bisa juga dalam bentuk film, ya kan? Bisa juga dalam bentuk pertunjukan-pertunjukan yang lainnya. Intinya di sini sejarah sebagai seni itu lebih menarik, dibuat lebih menarik sehingga sang pembacanya, penontonnya bisa lebih enjoy. Nah, di sini sejarah sebagai seni ada
Berapa coba ciri-cirinya? Masih ingat ada berapa? Kalau tadi secara sebagai ilmu ada 4. Kalau sekarang sebagai seni ada 4 juga ya. Yang pertama apa? Yang pertama yaitu intuisi ya. Yang kedua emosi ya, harus mempunyai emosi. Yang ketiga harus punya gaya bahasa. Yang keempat punya imajinasi. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ya, harus ada intuisi. Intuisi itu apa sih ya? Nah, intuisi ini semacam seorang sejarawan harus punya insting, ide, kreativitas, apa yang hendak mau ia sampaikan, apa yang hendak ia mau tulis, apa yang hendak ia mau pertunjukkan ya, sehingga nanti penikmat sejarah itu sendiri mengerti apa yang hendak disampaikan oleh sang sejarawan tersebut. Yang kedua ya, harus punya emosi. Seorang sejarawan menulis sejarah itu dia harus punya emosi, seakan-akan dia berada pada zaman sejarah yang ia tulis. Jadi dia punya ikatan emosional ya dengan peristiwa sejarah itu sendiri. Yang ketiga ya, punya gaya bahasa yang jelas, tidak berbelit-belit tapi mudah dipahami, tapi juga menarik. Contoh gaya bahasa, artinya gaya bahasa di sini harus sesuai dengan zamannya. Ya, contoh menulis tentang era apa ya, era Soekarno ya, era Orde Lama. Nggak mungkin kita tulis dengan gaya bahasa yang sekarang, gue lo, ya kan nggak mungkin tuh ya. Jadi kita harus menulis dengan gaya bahasa tempo dulu. Ya, dulu sering apa namanya? Soekarno itu punya gasa-gasa yang lugas, yang tegas, ya kan, ya, yang apa namanya menantang seperti itu kan. Ya, contohnya Ganyang Malaysia seperti itu kan contoh gaya-gaya yang lugas. Ya kan? Contoh orde baru itu beda sendiri, beda lagi ya. Orde baru itu sering dengan gaya-gaya yang eksplisit ya, seperti tangkap, ya kan, seperti amankan, seperti itu ya. Era reformasi sampai sekarang pun itu berbeda-beda, jadi harus sesuai dengan zamannya. Itu maksud dari gaya bahasa, tidak berbelit-belit, harus sesuai dengan zamannya. Kemudian yang keempat, punya imajinasi. Nah, seorang sejarawan itu punya imajinasi tentang apa yang ia tulis. Artinya ia seolah-olah berada pada peristiwa itu. Contoh, saya seorang sejarawannya mau menulis tentang, paling mudah lah ya, tentang 10 November peristiwa Surabaya. Jadi apa yang kita lakukan sebagai seorang sejarawan? Jadi kita harus memposisikan diri kita seolah-olah berada dalam posisi ikut berperang pada tanggal itu, pada kejadian atau peristiwa itu, sehingga kita membayangkan seolah-olah kita ikut dalam peperangan tersebut, sehingga akan terhayati ya, muncullah cerita yang khas ya, cerita yang benar-benar dihayati, sehingga akan lebih menarik penontonnya, pembacanya, seperti itu ya. Kita ulang, ada berapa ciri-ciri secara sebagai seni? Ada 4. Yang pertama harus ada intuisi, yang kedua harus mempunyai emosi, yang ketiga harus mempunyai gaya bahasa, yang keempat harus ada imajinasi. Jadi masing-masing secara sebagai ilmu ada 4 ciri-cirinya, dan secara sebagai seni ada 4. 4 tambah 4 8 ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan submateri yang berikutnya tentang cara berpikir sejarah secara diakronik dan sinkronik. Ya, masih ingat cara berpikir sejarah secara diakronik itu apa? Dan cara berpikir sejarah secara sinkronik itu bagaimana?
Ayo ingat-ingat. Ini pelajaran-pelajaran awal ya, semester awal, semester pertama. Ya, sinkronik. Ustaz ulas lagi ya. Sinkronik, cara berpikir sinkronik. Yang pertama, cara berpikir diakronik, yaitu bagaimana seorang sejarawan menyampaikan ulasan cerita yang hendak ia tulis itu fokus pada waktunya. Artinya di sini kalau diakronik itu memanjang dalam waktu dan menyempit dalam ruang. Artinya di sini fokus pada alur ceritanya, kronologisnya, periodisasinya itu seperti apa. Masih ingat kan apa arti dari kronologis dan periodisasi? Ya, kronologis itu adalah ya cerita sejarah ya yang disajikan dengan mengikuti alur cerita dari awal sampai akhir, nggak meloncat-loncat. Ya, istilahnya nggak bolak-balik ya. Jadi harus runtut dari awal sampai akhir. Sedangkan periodisasi itu adalah ya, periodisasi itu maksudnya cerita sejarah yang dibuat secara bertahap-tahap, level-level. Biasanya ceritanya sangat panjang sehingga dia harus dibuat bertahap-tahap biar nanti mudah bagi pembacanya untuk memahami dari cerita sejarah itu sendiri. Ya, kita balik lagi ya tentang tadi diakronik atau diakronis. Jadi di sini seorang sejarawan harus fokus pada alur ceritanya ya, alur cerita berdasarkan waktunya. Ya, fokus pada waktu ceritanya seperti apa. Contohnya ya kronologi tentang proses peristiwa sebelum proklamasi. Jadi di situ diceritakan sebab-sebab, mulai sebab-sebab kenapa kok ada muncul ide proklamasi ya, dari golongan tua, golongan muda, ya kemudian bagaimana prosesnya, terjadi perbedaan pendapat, ya tanggal berapa ditulis, ya kemudian juga bagaimana peristiwanya, peristiwa Rengas Dengklok, kemudian kembali lagi ke Jakarta, ya pembuatan perumusan teks proklamasi, ya, sampai terjadilah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Jadi fokus ke peristiwanya, alur ceritanya. Itu kalau dia kronis. Sedangkan yang satunya itu sinkronis, dia lebih fokus ke ruangnya ya. Jadi meluas ruangnya, menyempit waktunya. Jadi di sini menceritakan salah satu efek dari peristiwa sejarah. Contoh yaitu tentang pendudukan, saya ambil contoh tentang pendudukan Jepang ya di Indonesia. Itu kan Jepang ke Indonesia ya, dia menggunakan karena dia negaranya fasisme ya, militer, jadi dia menggunakan pemerintahan ala-ala militer ya kan, ala-ala militer, sehingga dia dalam waktu 3,5 tahun kita ketahui Jepang sudah bisa menguasai Indonesia, mengeruk sumber daya alam, sumber daya manusia, melebihi Belanda ya. Dan salah satu efeknya dalam bidang ekonomi. Nah, ini salah satunya dalam sinkronis ini ya, pengertian ilmu sejarah dalam pengertian sinkronis ini ya, berpikir secara sinkronis ini, dia fokus dalam aspek ekonominya, dampak ekonomi dari pendudukan Jepang. Jadi secara meluas ruangnya itu seperti apa, dampaknya secara ekonomi itu apa. Jadi nggak terfokus dari peristiwanya sejarah mulai Jepang mulai datang ya, mulai tanggal berapa sampai nanti Jepang meninggalkan Indonesia, bukan seperti itu, tapi dia fokus pada salah satu sisi bidang ya dalam dampak dari pendudukan Jepang itu. Contohnya dalam aspek ekonomi. Nah, itu diulas, itu aja dari aspek ekonomi. Itu bisa dikatakan
berpikir secara sinkronis. Ya. Jadi perbedaan diakronis dan sinkronis, saya ulangi ya, diakronis yang pertama itu kalau diakronis lebih berfokus pada waktunya, memanjang dalam waktu, menyempit dalam ruang. Sedangkan sinkronis kebalikannya, dia ya melebar, meluas dalam ruang tapi menyempit dalam waktu. Nah, itu perbedaannya. Baik, kita lanjut ke submateri berikutnya, yaitu tentang sumber-sumber sejarah ya. Jadi pengertian sejarah ya, dimana secara istilah saya sampaikan ya, yang dimana sejarah itu adalah ya semua peristiwa pada masa lampau yang benar-benar terjadi sesuai dengan fakta dan disertai dengan sumbernya. Makanya sejarah, peristiwa dikatakan sejarah, dia harus punya sumber yang otentik, yang jelas ya, yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, di sini sumber-sumbernya macamnya banyak. Mulai ada sumber lisan ya, ada sumber tulisan ya kan. Kemudian ada sumber visual, sumber audio visual ya kan. Kemudian ada artefak, ada fosil, bahkan ada sumber berdasarkan tradisi ya, tradisi atau budaya, tradisi lisan. Ya, coba kita bahas beberapa ya. Yang pertama, kalau kita ngomong sejarah, sumber sejarah itu kan yang fisiknya benar-benar masih ada. Contohnya di negara kita itu kalau zaman Hindu Buddha itu kan ada candi-candi ya, ada Candi Borobudur ya, itu sebagai candi candi Buddha ya, maaf, candi Buddha. Kemudian ada Candi Prambanan, itu sebagai candi Hindu. Kemudian kalau zaman Islam itu ada masjid-masjid, Masjid Demak, Masjid Banten ya kan, ada Masjid Cirebon dan lain-lain. Itu peninggalan masa lalu ya, sebagai bukti sejarah yang telah terjadi. Itu artefak atau benda. Jadi di situ contohnya adalah sejarah ya, sumber sejarah dalam hal di sini adalah artefak. Itu beberapa seperti itu ya. Kalau alat-alat itu kalau di museum itu sangat banyak ya. Contohnya kalau kalian pergi di museum Tanggelar atau mungkin museum Trowulan, itu banyak banget ya. Di sana ada alat-alat peninggalan sejarah zaman-zaman kerajaan yang masih tersimpan baik di sana. Itu sebagai pembelajaran juga bagi Ananda yang mungkin ingin refreshing juga sekalian untuk belajar ya sejarah. Kemudian ada visual ya. Visual itu berarti dilihat. Ya, di sini bisa berupa foto ya kan, yang telah terjadi pada masa lalu. Biasanya di sini kalau foto itu zaman-zaman Belanda, zaman-zaman Jepang, yang dokumentasinya itu masih ada ya, yang tersimpan rapi di ANRI ya, Arsip Nasional Republik Indonesia. Di sana di Jakarta itu masih ada, juga ada beberapa arsip di Surabaya juga ada kalau mau berkunjung ke sana. Nah, juga ada lagi sumber yang lainnya, yaitu sumber audio visual, yaitu berupa video ya, video peninggalan masa lalu. Karena dulu penjajah ke sini kayak Belanda, Jepang, itu mereka juga bawa alat perekam ya, alat perekam, walaupun alat perekamnya itu nggak secanggih sekarang seperti ini dan masih hitam putih ya, tapi itu cukup menjadi alat bukti bahwa sejarah itu ya, zaman kolonial Belanda, zaman Jepang itu benar-benar terjadi di Indonesia ya. Kemudian ada lagi selain audio visual, kemudian ada lagi surat kabar ya. Surat kabar itu sudah ada sejak zaman Belanda dulu. Jadi percetakan itu ya, percetakan yang yang digawangi oleh para nasionalis ya, orang-orang Indonesia intelektual yang mereka punya uang ya, orang-orang
yang bisa dikatakan kaya, dia membuat semacam pabrik kecil-kecilan, membuat surat kabar, yang itu juga surat kabar digunakan untuk perjuangan ya, perjuangan menggelorakan semangat nasionalisme untuk merdeka. Jadi perjuangan itu tidak melulu dengan senjata, tapi juga dengan yang lainnya, bisa dengan diskusi ya kan, perundingan-perundingan, juga dengan surat kabar tadi. Dia melakukan memompa semangat rakyat dengan mereka yang membaca itu, sehingga mereka sadar tentang pentingnya kemerdekaan. Ya, kemudian kita lanjut ke materi berikutnya tentang langkah-langkah dalam penelitian sejarah. Masih ingat langkah-langkah penelitian sejarah ada berapa? Ya, ada 4 juga ya. Yang pertama, heuristik. Yang kedua, verifikasi. Yang ketiga, interpretasi. Dan yang keempat, historiografi. Ya, kita ulas satu-satu. Yang pertama heuristik. Apa maksudnya heuristik? Ya, heuristik itu maksudnya mengumpulkan data, mengumpulkan sumber-sumber sejarah ya, kemudian nanti dipilah-pilah mana yang sesuai dengan apa yang hendak ditulis oleh sejarawan tersebut. Yang kedua adalah apa tadi? Verifikasi. Nah, verifikasi itu berarti dia melakukan pengujian atau semacam kritik dari sumber-sumber yang berhasil dikumpulkan tadi, baik itu kritik intern dan kritik ekstern. Kritik intern itu adalah diuji dari isinya, benar nggak ini otentik nggak isinya, jangan-jangan ini hoax ya kan? Enggak lah, kalau zaman dulu mungkin nggak sangat jarang ya hoax seperti sekarang ini ya. Nah, jadi diulas atau mungkin dikritik ya, dicek isinya bener nggak gitu ya. Kemudian kalau dari segi eksternnya itu dari bahannya ya, dari bahannya dicek ya bener nggak gitu kan. Itu ada beberapa macam tekniknya ya, mulai dari tingkat yang pertama ada stratifikasi ya. Stratifikasi itu tingkatan-tingkatan. Maksudnya apa? Bahan ini, sumber sejarah ini ditemukan di tingkatan, kalau kita tahu artefak itu kan ditemukan di tanah ya kan, di tingkatan tanah keberapa ya. Kalau dia semakin tingkatannya ke bawah, semakin dalam, berarti sumber sejarah tersebut bisa diidentifikasi bahwa tingkat atau masa sejarahnya itu semakin tua, semakin ke dalam semakin tua. Kemudian yang kedua dari segi bentuknya ya, bentuknya kalau semakin sederhana ya itu berarti semakin tua, masanya berarti semakin tua, karena kemampuan orang zaman semakin ke sana itu kemampuannya nggak seperti zaman sekarang ya. Kemudian yang terakhir itu dengan menggunakan metode kimiawi ya. Kimiawi itu menggunakan uji lab. Jadi kalau dengan dua cara itu kurang berhasil, dia menggunakan uji lab ya. Jadi itu yang pertama ya. Yang kedua ya verifikasi atau kritik terhadap sumber sejarah tadi. Kemudian selanjutnya interpretasi. Jadi setelah sumber sejarah tadi dikumpulkan, kemudian dicek ya, dikritik ya, kemudian diverifikasi, baru dilakukan semacam penyimpulan sementara ya, atau interpretasi. Kira-kira nanti hasilnya X, Y, atau Z ya, dari hasil penelitian yang sedang diteliti atau yang sedang ditulis oleh sejarawan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, itu adalah dengan historiografi ya, artinya ditulis kembali setelah semuanya sudah ya, mulai dari pengumpulan, verifikasi, interpretasi, kemudian dilakukan penulisan kembali secara baik dan benar ya. Jadi intinya di sini langkah-langkah dalam penelitian sejarah atau bisa dikatakan sebagai metodologi penelitian sejarah itu ada 4. Yang pertama heuristik,
verifikasi, di mana verifikasi tadi dibagi menjadi dua, yaitu kritik intern dan kritik ekstern. Kemudian yang ketiga interpretasi, yang keempat historiografi. Itu tentang langkah-langkah penelitian sejarah. Nah, sekarang selanjutnya jenis-jenis historiografi. Nah, jenis-jenis historiografi di Indonesia ini ada 3 macam, yaitu historiografi tradisional, ya, kemudian historiografi kolonial, kemudian historiografi modern. Ya. Ada 3 ya. Tradisional itu menulis tentang zaman-zaman masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, Islam, ya zaman-zaman klasik. Itu historiografi tradisional. Kemudian historiografi kolonial, kalau kita tahu tentang sebutan kolonial, berarti identik dengan kolonial Belanda. Artinya sejarah ini ditulis pada zaman kolonial Belanda. Salah satu cirinya dia sangat Belanda sentris ya. Artinya apa Belanda sentris? Maksudnya di sini penulisan sejarahnya itu sangat dipengaruhi oleh pemikiran atau ide-ide orang Belanda. Jadi otomatis kalau pemikirannya dari orang Belanda, yang menulis orang Belanda akan menganggap kita sebagai pribumi itu adalah orang-orang yang sedang mereka atur ya untuk menjadi lebih baik. Bahkan para pahlawan kita seperti Diponegoro, Imam Bonjol, Cut Nyak-dien dan lain-lain itu dianggap sebagai pemberontak karena ini dari segi pandangan kolonial, karena yang menulis adalah orang Belanda. Kemudian yang berikutnya yaitu historiografi modern. Ya, modern di sini bisa dikatakan historiografi Indonesia ya, karena penulisannya sudah berdasarkan metodologi penulisan sejarah dan dilihat dari sudut pandang Indonesia dan menganggap orang-orang seperti pahlawan kita tadi Diponegoro, Imam Bonjol, Cut Nyak-dien sebagai pahlawan ya, bukan sebagai pemberontak. Kemudian submateri yang terakhir peradaban awal manusia pra-aksara. Kita ingat masa pra-aksara atau masa prasejarah ya. Masa prasejarah merupakan di mana manusia di sini belum mengenal tulisan ya. Artinya di sini kegiatan mereka itu segi bahasa, komunikasi dengan bahasa isyarat ya kan. Kemudian cara mereka hidup itu sangat ini ya, sangat kuno ya, belum mengenal teknik-teknik tertentu, nanti ada tahap-tahapannya. Nah, di sini manusia praksara hidup pada 4 zaman yang utama ya. Kita ingat yang pertama ada zaman ya Azoikum ya, atau zaman tertua ya. Kemudian zaman yang kedua Paleozoikum, zaman paling tua ya. Kemudian zaman Mesozoikum ya, zaman pertengahan. Yang terakhir zaman Neozoikum, zaman muda atau zaman manusia sudah ada menurut beberapa ahli sejarah. Sedangkan macam-macam manusianya yang hidup pada zaman tersebut banyak ya. Kita fokus contohnya ke manusia praksara Indonesia. Itu ada yang tua ada Meganthropus paleojavanicus dari Sangiran ya kan. Ada Pithecanthropus erectus ya kan dari Trinil Ngawi. Kemudian ada Pithecanthropus mojokertensis ya kan dari Mojokerto ya kan. Ada Pithecanthropus robustus, Pithecanthropus soloensis, ada Homo wajakensis, dan ada yang lainnya. Terutama selain di Indonesia juga ada beberapa dari Afrika, dari Eropa. Nah, mereka manusia praaksara ini hidup mulai zaman dengan cara nomaden atau berpindah-pindah, di mana mereka menggunakan dalam kehidupannya itu mencari makanan, berburu, sampai akhirnya nanti mereka menemukan teknik dengan cara bercocok
tanam. Di mana perpindahan ini sering kita sebut dengan revolusi apa? Ya, revolusi Neolitik. Nah, perpindahan dari masa food gathering ke masa food producing, ya, di mana mereka sudah mampu mencukupi kebutuhannya dengan cara bercocok tanam. Sedangkan hasil-hasil yang dihasilkan ya, hasil-hasil budaya mereka sangat banyak ya, mulai ada kapak peribas, kapak peneta, ya kan, alat serpih, ya kan, ada tulang, ya, tulang yang nanti digunakan untuk dari hasil buruannya itu ya untuk menguliti. Kemudian ada contoh-contoh budaya lain, ada dolmen, ya, ada sarkofagus, ada menhir, ya, ada kapak peneta dan lain-lain. Nah, itu mereka berdasarkan para ahli sejarah, mereka berhasil membuat budaya seperti itu pun melalui tahapan-tahapan yang dari masa ke masa yang akhirnya mereka mampu hidup mandiri. Nah, di sini saya tekankan kalau kita sebagai umat muslim ya, kita meyakini bahwa kehidupan ini yang pertama itu bukan dari manusia praaksara ya. Kehidupan kita yang pertama kali, kita harus yakin bahwa yang hidup pertama kali di bumi ini adalah Nabi Adam dan Siti Hawa. Jadi ini sebagai untuk khasanah keilmuan ya, kita sebagai umat Islam harus tetap yakin bahwa Allah menciptakan manusia itu ke bumi sudah secara sempurna ya, secara sempurna. Sedangkan hewan, monyet dan lain-lain mereka juga seperti itu. Jadi nggak ada istilahnya evolusi dari hewan ke manusia kalau kita meyakini sebagai pribadi muslim ya. Itu sebagai pengalaman khasanah keilmuan agar kita tetap yakin pada agama kita ya, tidak terombang-ambing oleh pemikiran-pemikiran yang lainnya. Dan jika kita yakin, kita mengimani, kita bertakwa kepada Allah, maka kelak Allah akan membalasnya dengan ya limpahan berkah pahala. Dan insya Allah kalau kita tetap mengamalkan apa yang sudah diperintahkan dan menjauhi larangannya, kelak insya Allah kita akan diberikan jannahnya ya. Itu untuk materi sesi pertama kelas 12 program Prima Al-Falah. Semoga bermanfaat ya bagi kita semua. Demikian pembelajaran yang Ustadz sampaikan. Semoga menjadi pengalaman, menjadi pelajaran yang baik dan ilmu yang bermanfaat bagi ananda sekalian, dan juga menjadikan amal jariah bagi Ustadz. Semoga apa yang kita lakukan, ikhtiarkan, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akhiri bersama dengan bacaan Khawaratul Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap di rumah, stay at home. Semoga kita dipertemukan kembali di media pembelajaran di sekolah SMA Al-Falah kita tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.